Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi bersama saya Rabiatul Adwiyah NIM 1805436 dari kelas 3D PGSD UPI Kampus Tasikmalaya. Pada video kali ini kita akan membahas tentang siklus air. Air banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari, baik untuk mandi, mencuci, memasak, industri, mengairi sawah, sebagai pembangkit tenaga listrik, dan lain sebagainya. Mengapa ya air selalu tersedia walaupun kita menggunakannya setiap hari? Air selalu tersedia di bumi karena mengalami siklus atau daur atau perputaran. Siklus air adalah siklus atau sirkulasi air yang berasal dari bumi kemudian menuju ke atmosfer dan kembali lagi ke bumi, yang berlangsung secara terus-menerus. Karena siklusnya memutar dan berlangsung secara terus-menerus, inilah yang menyebabkan air seolah-olah tidak pernah habis. Siklus air diawali oleh terjadinya penguapan air yang ada di permukaan bumi. Air di laut, sungai, dan danau menguap akibat panas dari sinar matahari. Proses penguapan tersebut disebut evaporasi. Selain itu, tumbuhan juga mengeluarkan uap air ke udara disebut transpirasi. Ketika uap air yang dihasilkan melalui proses evaporasi dan transpirasi naik hingga mencapai suatu titik ketinggian tertentu, uap air akan berubah menjadi titik-titik air melalui proses kondensasi. Perubahan wujud uap air menjadi air tersebut terjadi karena pengaruh suhu udara yang sangat rendah di titik ketinggian tersebut. Titik-titik air yang terbentuk akan saling mendekati dan bersatu satu sama lain, sehingga membentuk awan. Semakin banyak titik-titik yang bergabung, awan yang terbentuk juga akan semakin tebal dan gelap. Awan yang tebal dan gelap akan mengalami proses presipitasi, yaitu proses jatuhnya butiran-butiran air ke permukaan bumi yang biasa disebut hujan. Air hujan turun ke bumi, kemudian mengalir di permukaan tanah yang selanjutnya air hujan akan mengalir ke laut dan terjadi kembali proses evaporasi dan seterusnya. Dampak siklus air. Siklus air mempengaruhi peristiwa di bumi dan kelangsungan makhluk hidup. Siklus air menyediakan air yang dibutuhkan oleh makhluk hidup. Siklus air juga mempengaruhi kelembaban, suhu, curah hujan, dan iklim di bumi. Uap air hasil evaporasi yang ada di atmosfer akan mempengaruhi kelembaban dan suhu. Uap air akan mengurangi suhu di bumi sehingga tidak terlalu panas. Air yang turun sebagai hujan menghasilkan air tawar yang dibutuhkan makhluk hidup untuk dapat bertahan hidup. Banyaknya curah hujan yang turun juga dipengaruhi oleh banyaknya air yang mengalami penguapan dalam siklus air. Kegiatan manusia yang mempengaruhi siklus air. Yang pertama, penebangan hutan. Penebangan hutan yang berlebihan menyebabkan hutan menjadi gundul. Hutan yang gundul tidak dapat menyerap air. Ketika turun hujan, air akan langsung mengalir ke sungai dan akhirnya ke laut. Karena tidak ada penahannya, aliran itu deras sehingga dapat mengikis tanah lapisan atas dan humus. Akibatnya tanah menjadi tandus. Selain itu, hutan gundul dapat menyebabkan banjir. Selanjutnya ada pencemaran. Pencemaran yang sangat mempengaruhi daur air adalah pencemaran yang terjadi di laut. Misalnya, pencemaran minyak di laut menyebabkan laut tertutup oleh minyak. Minyak akan menghambat proses penguapan. Akibatnya, jumlah uap air yang membentuk awan akan semakin berkurang, sehingga hujan yang turun pun semakin sedikit. Selanjutnya, penggunaan pestisida dan pupuk kimia yang berlebihan. Penggunaan pestisida dan pupuk kimia yang berlebihan dapat menyebabkan pencemaran air. Sisa pestisida dan pupuk kimia akan terbawa air ke sungai dan menyebabkan polusi perairan.
Kemudian ada pembuangan gas beracun. Gas beracun dapat berasal dari gas buangan bahan bakar kendaraan bermotor dan mesin pabrik. Gas-gas tersebut akan bercampur dengan uap air di atmosfer, menghasilkan air hujan yang bersifat asam. Hujan asam dapat merusak bangunan, tumbuhan, dan melukai hewan serta manusia. Pembangunan daerah perkotaan. Daerah perkotaan menjadi semakin sempit karena banyak dibangun rumah, gedung, dan jalan beraspal. Akibatnya semakin sempit pula lahan hijau yang berfungsi untuk menyerap air hujan, sehingga dapat mengganggu siklus air. Alhamdulillahirrabbilalamin, materinya sudah kakak sampaikan semua ya. Nah, untuk memperkuat pengetahuan dan pemahaman kalian, silakan kerjakan oleh-oleh dari kakak ya. Selamat mengerjakan. Oke, cukup sekian video pembelajaran tentang siklus air yang dapat kakak sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.